Marilah berdoa. Allah Bapa, Engkau telah menganugerahi Santo Robertus Bellarminus dengan segala pengetahuan dan keutamaan untuk melayani gerejamu. Kami mohon, semoga dengan pengantarannya, umat-Mu senantiasa berbahagia dalam iman yang diyakini dan dibelanya. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia. Sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya. Dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa. Dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kemilaunya tidak kunjung henti. Semoga Allah memberi aku berbicara sesuai dengan kehendaknya dan memikirkan apa yang selaras dengan segala pemberiannya. Sebab ia sendirilah penuntun kebijaksanaan, ia sendirilah pemimpin para bijak. Sungguh, baik kita sendiri maupun perkataan kita ada di tangan Allah. Demikian pula pengertian dan segenap kepandaian. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat orang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, sabdamu adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak mengenal kalian, enyahlah padaku, kalian semua pembuat kejahatan.' Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan seorang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Setelah Yesus mengakhiri perkataannya itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai seorang yang berwibawa dan berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita bersama merayakan pesta Santo Robertus Bellarminus, Uskup dan Pujangga Gereja. Dia yang dikaruniai Tuhan dengan berbagai macam kebijaksanaan, kecerdasan, dan bakat-bakat istimewa. Tetapi itu semua dia abdikan, dia gunakan untuk semakin melayani Tuhan dalam gereja dan juga mendidik, mengajar umat beriman supaya tetap teguh dalam ajaran iman yang benar. Dia yang dipilih Tuhan untuk menjadi seorang intelektual yang dengan kecerdasannya mampu mengungkapkan dan menjelaskan misteri-misteri iman, sehingga umat semakin dituntun, dibimbing di jalan yang benar. Kebijaksanaan itulah yang kita dengarkan di dalam dua bacaan, baik bacaan kitab kebijaksanaan maupun di dalam Injil Matius yang kita dengarkan tadi. Kebijaksanaan, bijaksana, kalau ini bulan kitab suci, kita diajak membaca kitab suci. Kalau diperhatikan di dalam kitab suci, terutama perjanjian lama, letak posisi dari kitab kebijaksanaan itu berada di tengah. Ini menarik. Kebijaksanaan berarti orang tidak juga mampu menempatkan diri secara seimbang, secara proporsional, tidak ekstrim. Maka seringkali kebijaksanaan ada di tengah. Bukan orang setengah-setengah, bukan setengah-setengah ya, salah, jangan salah. Tapi orang mampu menempatkan diri secara tepat, meniti. Maka seringkali kalau nanti ujian sering digambarkan kan, kalau nanti ujian akhir itu lalu orang meniti titian jembatan rambut dibelah 7, tipis sekali, seperti orang main akrobatik itu. Nah, kalau orang bisa imbang, itu yang bisa selamat, itu yang bisa lewat. Seperti kalau orang membuat atraksi sirkus di tali itu, meniti tali itu, dia bisa lewat sampai sana karena seimbang.
Nah, salah satu tanda kalau kita makin bijaksana adalah kalau kita dapat menempatkan diri secara tepat, secara seimbang dalam memandang segala sesuatu, dan karena itu mampu melihat mana yang pokok, mana yang tidak, mana yang penting, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak. Jadi gambarkan bagaimana dalam kitab kebijaksanaan bahwa itu lebih penting daripada tongkat kerajaan, tahta, kekayaan, bahwa nilainya itu tak ternilai, tak terhingga nilainya. Dan emas itu hanya seperti pasir, dan perak itu hanya seperti lumpur saja. Itu seorang bijaksana mampu menempatkan bahwa pengertian roh kebijaksanaan Tuhan itu yang menuntun hidupnya, sehingga ia mampu meniti hidup ini dengan jernih dan dengan teguh. Seteguh sikap yang digambarkan di dalam bacaan Injil hari ini, yaitu membangun rumah di atas batu karang yang kokoh. Kebijaksanaan itu terjadi kalau dikatakan oleh Yesus tadi, kalau orang yang mampu mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Itu yang kita buat supaya kita bahwa Anda hafal kitab suci daripada mulanya Kejadian 1 sampai Amin kitab Wahyu 22 itu syukur pada Tuhan kalau Anda hafal itu. Tapi jauh lebih penting bukan menghafal, tapi bagaimana seperti nasihat Santo Yakobus, janganlah kalian hanya menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaksana-pelaksana sabda Tuhan. Kalau tidak, kalian menjadi pendusta. Maka bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa yang kita dengarkan dalam kitab Injil hari ini, bagian akhir penutup dari khotbah di bukit. Matius 5-7, bab 5-7. Dan itulah penutupnya. Penutupnya suatu ajakan dan penegasan bahwa seluruh ajaran Yesus itu bagus kalau Anda dengarkan, Anda renungkan, tetapi tidak ada gunanya, sia-sia saja kalau itu tidak dilaksanakan. Ajaran Yesus itu ajaran untuk dilakukan, bukan untuk direnungkan saja, apalagi dikidungkan indah, tetapi jauh lebih penting adalah dilaksanakan. Kebijaksanaan Tuhan itulah yang juga dihidupi oleh Santo Robertus Bellarminus, yang disebut juga sebagai pujangga gereja. Kenapa begitu? Karena melalui tulisan-tulisan dan bukunya yang begitu banyak, mengungkapkan kekayaan iman, misteri Allah, sekaligus menunjukkan jalan menuju Tuhan. Jadi kenal menulis beberapa buku, saya sebut saja ya supaya tahu. Katekismus Gereja Katolik, mengajari umat lagi pokok-pokok iman. Lalu uraian tentang gereja yang militan. Dia juga menulis beberapa hal tentang pokok-pokok yang menjadi perdebatan pada zamannya, tentang Ekaristi, tentang Injil Markus, tentang kitab Mazmur, tentang tahta suci, tentang konsili, tentang hidup rohani, tentang antikristus. Dan buku terakhir itu sekaligus persiapan ini, meninggal, seni meninggal dengan baik. Jadi dia sudah membuat buku terakhir tentang bagaimana meninggal secara baik, secara Kristiani. Nah, itu menarik juga. Dan dia mengatakan tak ada yang lebih mudah, yang lebih manis, lebih menyenangkan dari mencintai kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Dan engkaulah Tuhan, kepenuhan dari semuanya itu. Kita diajari untuk mencintai yang baik
yang indah, yang benar, tapi sumber dari seluruh kebaikan, keindahan, dan kebenaran, itulah Allah sendiri. Itulah kalau orang menemukan kebijakan sejati. Dan dia menasihatkan, mengingatkan juga katekismus nomor 1. Tujuan hidup manusia. Apa tujuan hidup manusia? Maka dia menjelaskan begini. Kita diciptakan untuk kemuliaan Allah dan keselamatan abadi. Itulah tujuan hidupmu. Itulah pusat hidupmu. Itulah harta dari hatimu yang paling dalam. Jika kalian mencapai tujuan itu, kalian menemukan kebahagiaan. Kalau kalian gagal meraih itu, kalian akan mengalami kemalangan. Kesadaran ini bahwa kebijaksanaan itu selalu ditemukan terus menerus, bukan sekali jadi, bukan sekali selamanya, karena bisa kabur, bisa luntur, bisa hilang, harus selalu diasah, dipertajam dengan refleksi setiap hari. Dan kita menjadi bijaksana kalau kita mendengarkan dan melaksanakan. Maka bukannya orang yang terampil dan fasih, menata kata, memoles citra, menyusun wacana. Bukan juga orang yang suka kegeeran, gede rasa, suka mengklaim, manipulasi, pembodohan. Tapi orang-orang yang cekatan, melakukan karya nyata, mengeksekusi, dan memberi solusi. Itu tanda kalau kita makin bijaksana. Semoga Santo Robertus Villarminus mendoakan kita semua supaya kita semakin bijaksana dalam hidup.